Selamat malam, gimana kabarnya hari ini? Kalau aku boleh jujur, aku nggak berharap kamu jawab baik-baik aja. Karena aku tahu, kadang cuman kalimat yang kita pakai buat nutupin rasa sakit yang sebenarnya lagi nggak kita bawa sendirian. Aku nggak tahu gimana hari kamu tadi. Mungkin hari ini kamu ketawa bareng teman-teman kamu. Mungkin kamu posting story yang kelihatannya cerah banget. Atau mungkin kamu cuman diem di kamar dan gak pengen ketemu siapa-siapa. Apapun itu, aku cuman pengen bilang, aku seneng banget kamu masih ada di sini, dengerin obrolan kita malam ini. Dan hari ini aku pengen ngomongin sesuatu yang ya mungkin relate ya sama kehidupan kamu, tentang momen dimana dunia ngira kamu tuh baik-baik aja. Padahal di balik itu semua, kamu lagi berjuang buat nggak hancur. Pernah nggak kamu ditanya sama orang lain, kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak capek banget? Tapi kamu jawab sambil tersenyum sedikit, aku nggak apa-apa, serius. Dan setelah itu obrolan selesai. Padahal dalam hati kamu pengen banget teriak, pengen banget cerita, pengen bilang kalau kamu sebenarnya lagi nggak sanggup ada di momen-momen atau di kondisi seperti ini. Tapi yang keluar dari mulut kamu tuh cuman kalimat itu, aku nggak apa-apa. Aku ngerti banget kenapa kita sering kayak gitu. Kadang kita ngerasa nggak ada yang benar-benar bisa ngertiin diri kita. Atau mungkin kita takut dianggap lemah, terlalu sensitif, atau malah drama. Sampai akhirnya kita milih buat diem dan simpen semuanya itu sendirian. Dan itu melelahkan banget sih. Lucunya tuh ya, dunia tuh sering cuman percaya sama yang mereka lihat. Kalau kamu ketawa, mereka pikir kamu lagi bahagia. Kalau kamu aktif di media sosial, mereka pikir hidup kamu lancar-lancar aja. Kalau kamu lagi masih bisa bercanda, mereka pikir kamu nggak punya masalah. Padahal mereka nggak lihat apa yang terjadi saat lampu kamarnya dimatikan. Mereka nggak tahu berapa kali kamu nangis sendirian sampai ketiduran. Mereka nggak tahu betapa beratnya kamu memaksa diri kamu buat bangun dari tempat tidur pagi-pagi, pura-pura siap hadapin dunia. Dan mereka nggak tahu kalau setiap hari kamu harus pura-pura kuat. Dan yang paling bikin perih itu adalah ketika semua orang percaya kamu baik-baik aja, lama-lama kamu juga mulai kayak pura-pura percaya. Kayak, oke, kalau mereka pikir aku baik-baik aja, berarti aku harus benar-benar kelihatan baik-baik aja. Padahal di dalam hati, kamu nggak tahu harus gimana lagi. Aku tahu rasa itu nggak gampang. Aku tahu kadang yang pengen banget ada yang peluk kamu dan bilang, aku ngerti kok,
kamu capek, kamu nggak harus jelasin apa-apa, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Dan itu bikin kamu makin ngerasa sendirian. Kalau kamu lagi di fase itu, aku cuman pengen bilang satu hal, nggak apa-apa banget kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Sumpah beneran. Kalau nggak harus terus-terusan kelihatan kuat, kamu nggak boleh nangis, kamu boleh marah, kamu boleh istirahat. Dan nangis itu bukan tanda sebuah orang lemah. Justru itu tanda kalau kamu masih punya hati yang bisa ngerasain sesuatu. Kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita paksa diri kita buat terus jalan, padahal kaki udah gemetaran. Kita paksa hati kita buat terus tersenyum, padahal di dalam hati semuanya udah remuk. Dan kita lupa kalau kita juga manusia. Manusia yang boleh capek, boleh salah, boleh rapuh. Proses sembuh itu nggak instan, nggak kayak kamu nuangin mie ke dalam air panas mendidih dan itu cepat banget membaiknya. Masalah itu nggak seperti itu, proses itu nggak seperti itu. Mungkin sekarang kamu masih sering keinget hal-hal yang bikin sakit, masih sering ngerasa kosong, masih sering tiba-tiba nangis tanpa tahu kenapa. Dan itu wajar banget. Sembuh itu nggak harus cepat. Kita coba pelan-pelan aja. Satu langkah kecil pun udah tetap berarti. Mulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup. Walau kamu cuman beberapa jam, tapi tidur kamu tuh berkualitas. Minum air yang banyak biar badan enggak tambah lemas. Dengerin lagu-lagu yang bikin hati kamu hangat, kayak lagunya Hindia, 420, atau Tulus, atau mungkin kamu bisa jalan sore sambil ngeliatin langit, sembari rasain angin. Kelihatannya sih sederhana, tapi percaya deh, hal kecil itu bisa jadi pertolongan pertama buat hati kamu yang lagi rapuh dan luka. Dan kalau kamu punya seseorang yang bisa kamu percaya, coba ceritain sedikit aja tentang apa yang kamu rasain. Biarpun mereka mungkin gak bisa ngasih solusi, tapi kadang cuma didengar aja udah bikin hati terasa lebih ringan. Aku tahu, kamu mungkin sering ngerasa gak cukup, sering ngerasa gagal, sering nyalahin diri sendiri karena ngerasa gak sekuat orang lain. Tapi aku pengen kamu berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam, dan sadar selama ini kamu udah berjuang sekuat tenaga. Kamu masih ada, kamu masih bertahan, meskipun dunia gak selalu ramah sama kamu, dan itu udah luar biasa banget. Mungkin kamu gak sadar, tapi ada versi diri kamu di masa lalu yang pengen banget sampai di titik ini, dan kamu berhasil. Jangan pernah lupakan itu ya. Aku pengen kamu ingat satu hal penting. Cuman karena dunia mengira kamu baik-baik aja, bukan berarti rasa sakitmu
nyata. Kamu berhak diakui, kamu berhak didengar, kamu berhak dapat pelukan hangat yang bilang, "Aku ngerti kamu capek." Jadi, kalau hari ini terasa berat banget, pejamkan mata kamu, tarik napas dalam-dalam, dan bisik ke diri sendiri, "Aku mungkin belum baik-baik aja, tapi aku masih di sini." Dan itu udah cukup, karena suatu hari nanti, luka yang sekarang bikin kamu terpuruk bakal jadi cerita yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri. Dan saat kamu lihat ke belakang, kamu bakal sadar betapa kuatnya kamu selama ini. Kalau kamu lagi dengerin podcast ini sendirian, aku pengen kamu tahu kalau aku di sini nemenin kamu. Kita mungkin gak saling kenal, tapi aku percaya kamu pantas bahagia. Mungkin bukan hari ini, bukan besok pula, tapi waktunya pasti akan datang. Tetap jaga diri kamu ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya. Sampai berjumpa.